Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan saya, Kak Rida. Bagaimana nih kabarnya ayah dan bunda juga anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Kak Rida akan mengajak ayah dan bunda juga anak-anak untuk belajar literasi. Kak Rida akan mengajak terlebih dahulu anak-anak untuk membaca sebuah cerita. Sudah siap? Ayo kita mulai. Untuk menunjang nih pembacaan cerita ini biar lebih seru, Kak Rida mau menyerupai seorang petani yang ada di sawah. Lihat ya. Nah, sudah ada nih topi petani. Apakah sama ya dengan sisi penjaga sawah ini? Belum kenalan ya? Ini adalah cerita Aku Si Penjaga Sawah. Nah, Aku Si Penjaga Sawah ini merupakan sebuah cerita di mana ditulis oleh Lia Herliana dan diilustratori oleh Odilia Stefani. Ayo kita lihat dulu ya covernya nih. Buku judulnya ini terpampang Aku Si Penjaga Sawah dengan adanya gambar orang-orangan sawah nih anak-anak. Namanya ini penjaga sawah yang merupakan, apakah ini manusia? Sepertinya bukan ya. Ini adalah seorang boneka. Nah, bonekanya ini tersimpan di tengah-tengah sawah. Ketika melihat bukunya nih anak-anak, buku ini kira-kira menceritakan tentang apa ya? Ada seorang penjaga sawah, ada juga sawah-sawah yang terbentang hijau di sana. Apa ya? Ayo kita cari tahu yuk ceritanya. Wah, di halaman pertama kita bisa melihat juga judulnya dan ada seorang penjaga sawah ini. Apakah kalian pernah melihat penjaga sawah? Aku adalah penjaga sawah. Inilah rumahku. Sawah hijau yang indah sekali. Wah, penjaga sawah ini berada di tengah-tengah sawah ya. Apakah anak-anak pernah ke sawah? Apakah anak-anak juga pernah melihat orang-orangan sawah? Aku sering melihat petani bekerja. Mereka mencangkul, membajak, membuat parit, dan memperbaiki pematang. Si penjaga sawah juga melihat seorang petani sedang menggunakan cangkulnya ya. Ia juga melihat petani sedang membajak. Menggunakan hewan apa ini? Dia bertubuh besar dan memiliki tanduk. Ya, itu adalah kerbau. Lalu juga melihat petani sedang membuat parit dan juga memperbaiki pematang. Kalau parit itu adalah sebuah lubang yang panjang di tanah tempat aliran air ataupun selokan. Sedangkan pematang itu adalah jalan kecil yang nantinya akan ditinggikan. Lihatlah, padi mulai ditanam di sawah. Tandur, tanam padi sambil mundur. Sinar matahari yang hangat dan tanah yang gembur membuat padi tumbuh subur. Padi akan terus tumbuh dan tumbuh. Aku senang melihat padi tumbuh sempurna. Wah, padinya akan terus tumbuh tinggi ya. Dan akan berubah warna. Dari apa? Dari warna apa anak-anak? Ya, hijau menuju kuning.
Wah, mengapa nih terlihat penjaga sawah marah ya? Namun, ada beberapa tamu tadi undang. Awas, keong! Tikus! Hus, hus! Burung! Saatnya aku bekerja. Klontang, klontang. Apakah penjaga sawah berhasil mengusirnya? Bagaimana ya? Tapi katanya, aku sendirian, tapi tak kesepian. Dia tetap terlihat senang ya, meskipun berada di tengah sawah, sendirian saja. Banyak anak-anak kok yang senang bermain di sawah. Apakah kalian juga? Sudah 100 hari, aku menunggu-nunggu saat ini tiba. Panen padi, padi diarit, padi dijemur. Lalu setelah ini, padi akan diapakan ya oleh petani? Padi dirontokkan, padi ditumbuk, tuk tuk tuk. Semua orang gembira, aku juga. Para petani pulang membawa hasil panen. Nah, lihat bagaimana petani begitu gembira ya membawa hasil panennya. Menggunakan apa ini? Sepeda. Saatnya istirahat. Besok pagi aku akan bertugas kembali. Tapi ternyata si penjaga sawah tetap penjaga sawahnya di malam hari juga ya. Dia selalu ada di sawah kapanpun. Aku senang tinggal di sini. Wah, sudah selesai nih ceritanya. Bagian mana yang anak-anak sukai? Apakah tadi penjaga sawah mendapatkan tamu tadi undang? Bagaimana nih cara penjaga sawah mengusirnya? Oke, ceritanya sangat seru ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan cerita lainnya. Dari cerita ini juga kita bisa melihat bahwa penjaga sawah sangat menjaga sekali amanah yang dia dapati. Dia juga senang melakukan pekerjaannya, juga selalu bertanggung jawab. Wah, keren banget ya penjaga sawah ini. Kita harus ikuti hal-hal terpujinya anak-anak. Dari cerita ini juga kita bisa tahu bahwa ternyata anak-anak mengetahui kan asal muasal dari beras yang kita makan sehari-hari yang selalu dimasak oleh ibu loh. Itu beras yang berasal dari padi, dan padi berasal dari sawah yang ditanam oleh seorang petani. Begitulah cerita yang dapat Karida sampaikan ya. Begitu menyenangkan bukan? Nah, untuk bunda dan ayah di rumah, program literasi yang Karida ini sampaikan merupakan program Reading Aloud Happy Read Aloud. Nah, ini tuh merupakan program di mana untuk meningkatkan literasi anak Indonesia. Pada episode kali ini Karida membawakan cerita tentang petani. Mungkin episode selanjutnya tentang apa ya bunda? Karena sesi cerita sudah selesai, Karida akan berubah dulu. Nah, untuk bunda dan juga ayah yang hebat di rumah, terima kasih ya telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca nyaring bersama Karida tadi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai program yang dapat meningkatkan literasi anak Indonesia ini yang bernama Happy Read Aloud episode pertama, berikut penjelasannya. Program ini dicetuskan atas dasar kajian internasional Progress in International Reading Literacy Study tahun 2010 dalam bidang membaca yang memposisikan pada anak-anak Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah dan dari ke-45 negara di dunia. Faktor rendahnya minat baca pada anak ini disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya berasal dari lingkungan sekitar yang belum mendukung kebiasaan membaca, fasilitas yang belum memadai, serta kemajuan teknologi yang membuat anak kecanduan.
Hal tersebutlah yang menjadikan sebuah solusi bahwa ternyata read aloud adalah metode stimulasi perkembangan bahasa pada anak dengan cara menggunakan buku. Guru dan orang tua dapat berperan aktif dalam membacakan sebuah cerita ini, diikuti oleh suara yang nyaring, penuh ekspresi dan juga penghayatan dalam penyampaiannya. Sehingga diharapkan program Read Aloud ini dapat membiasakan anak untuk membaca sejak dini dengan melihat guru maupun orang tua sebagai role model. Lalu dapat memfasilitasi dan juga mendukung anak agar dapat tertarik membaca serta mengembangkan strategi pembelajaran literasi anak dengan kegiatan yang bervariasi juga mendidik. Mari wujudkan anak literasi dengan Happy Read Aloud.